kita mulai ya market review kita hari ini ya. Ini hari Kamis sebenarnya jadwalnya untuk watchlist ya. Tapi saya nggak tahu sih. Nanti juga ada watchlist sih memang di nanti ya di itu ya. Cuman ya udah nggak tahu banyak-banyak banget ya. Yang kita harapkan dari indeks harga saham gabungan ini juga pasti mereka sedang menunggu ya. Tapi hari ini mungkin ini sebagai kesempatan ya. Hari ini teman-teman lihat nggak? US market inflasinya kan 9,1 ya. Harusnya itu ngeri kan orang ya. Harusnya itu menjadi sebuah apa ya kayak orang panik lah ya. Karena pengumuman inflasi itu kan kemarin malam kan, dia jam berapa tuh? Jam 7 apa jam 8 malam. Nah, habis itu kan harusnya market hari ini harusnya anjlok dong. Betul nggak? Tapi kok tidak? Nah, ini yang kita sebut sebagai market sudah mengantisipasi hal itu. Jadi market sudah price in untuk hal itu. Jadi oleh sebab itu kan banyak pertanyaan gitu ya. Ini kok beritanya bagus, ini beritanya jelek, tapi market nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, sehingga panik pagi harinya, kemudian habis itu udah, ini malah ditutup dengan hijau. Ya ini kenapa ini? Nah, ini yang disebut sebagai price in. Market udah mengantisipasi sebelumnya. Ini kan inflasi 9,1 nih. Nah, terus habis itu udah mulai kan berita-berita tentang The Fed itu mungkin akan naikin sekitar bukan 75 basis point lagi, tapi 100 basis point. Jadi ini adalah sebuah kenaikan yang tertinggi ya sepanjang sejarah The Fed nih ceritanya. Nah, orang-orang harusnya udah mulai ngeri, bener gak? Tetapi market sudah antisipasi itu. Kalau inflasi setinggi ini, memang The Fed itu mungkin akan lebih agresif lagi. Ya toh? Nah, yang sekarang mungkin yang sedang ditunggu oleh market untuk pasar Indonesia adalah kenaikan suku bunga Indonesia. Kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Kalau sampai Bank Indonesia memberi kejutan lagi, dia tidak menaikkan suku bunga, nah itu kejutan banget tuh. Kenapa? Karena The Fed itu sudah naikin berapa, jadi spare antara BI rate dengan The Fed itu udah kecil. Dari yang mengecil ini saja kita udah lihat outflow udah terjadi ya, outflow terus terjadi. Jadi kalau sampai si Bank Indonesia tidak naikin suku bunga, alasannya sebenarnya simpel sih kenapa mereka nggak naikin suku bunga ya. Karena mereka tidak mau mencederai pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terjadi kan. Jadi kalau dinaikin, diperketat moneternya ya, itu mungkin ruang untuk gerak buat perekonomian itu jadi terbatas. Ya kayak sekarang teman-teman lihat di US lah. Ya, dan kita juga lihat di Indonesia, walaupun suku bunga belum naik, tetapi giro wajib minimum kan sudah dinaikin terus tuh sama Bank Indonesia kan. Ya artinya sama saja dia mengetatkan moneter di dalam mereka sendiri dengan meminta bank-bank itu untuk menyediakan dana cadangan itu lebih besar lagi, namanya giro wajib minimum ya. Jadi menyediakan dana cadangan itu lebih besar lagi sehingga bank untuk menyalurkan kreditnya dia harus milih-milih. Benar-benar harus pilih, bukan harus milih-milih lagi. Dia benar-benar harus pilih banget, ini kompeten nggak ya? Oh ini kalau nggak kompeten gue nggak jor-joran nih. Ya kalau misalnya dia kompeten, baru gue kasih kreditnya. Karena kedepannya suku bunga kan pasti akan terus menanjak ya. Mau tidak mau itu pasti akan terjadi karena The Fed sudah akan naikin suku bunga bulan ini mungkin 75 sampai 100 basis point ya. Kalau lihat dari peluang yang di The Fed Tools itu peluangnya untuk naikin 75 sampai 100 basis point itu udah sekitar 80%. 75 sampai 100 kita tinggal lihat dia mau 75 atau 100. Tapi kalau sudah kita ngelihat peluang seperti itu, market gimana? Market sudah antisipasi hal itu. Jadi jangan tunggu berita, oke, The Fed akhirnya naikin 100 basis point baru kita bereaksi. Market udah pasti ngarahnya ke situ. Nah, habis itu gini, kedua, teman-teman lihat ya, data inflasi ini sebenarnya data apa sih? Data dari masa lampau. Kan ini inflasi bulan Juni. Hari ini bulan apa? Bulan Juli, benar gak? Nah, karena itu adalah data masa lampau, itu udah pasti sudah dihitung lah sama mereka, market maker, ya, investor, terus habis itu institusi segala macam. Mereka udah ngitung, oh iya, ini bakalan lebih tinggi. Bagaimana dengan inflasi Juli? Mereka antisipasi di Juli. Kita lihat bulan Juni itu baru mulai turun harga-harga komoditas. Jadi harga bahan baku untuk industri itu mulai turun. Nah, karena penurunan harga bahan baku industri, otomatis harusnya diikuti oleh penurunan harga-harga barang. Efeknya kapan? Apakah langsung terjadi? Enggak kan? Itu bulan Juni baru turun,
Bulan Juli kita udah mulai bisa melihat efeknya lah ya. Bulan Juni sendiri sepanjang bulan ya. Sepanjang bulan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah data dari harga komoditas. Bulan Juni sendiri, satu bulan ini mandi ya, satu bulan ke belakang, sudah turun 17% untuk si minyak. Kalau kita lihat dari metal sendiri nih, dari ini ya, dari gold udah turun 6%. Kemudian dari apa nih, tembaga 21%, besi 15%. Terus ke bawah ya, teman-teman bisa lihat ya, dari agriculture untuk pertanian sendiri juga sama. Udah mulai turun kan nih. Yang mungkin masih naik itu masih kayu ya. Tetapi yang lain udah turun. Kayak CPO juga udah turun 36% lebih. Terus habis itu apa yang gede-gede nih? Yang gede itu ada lagi nih, kapas juga udah turun 34%. Komoditasnya udah mulai turun. Nah, kita lihat nih industri yang logam-logam ya. Logam-logam juga sama kan, ini dalam satu bulan ini mandi ya. Mandi berarti dari Juni sampai hari ini, dia udah turun segitu banyak. Lihat, ya tadi kan harga komoditas itu melangit kan, meroket semua dan akhirnya kena plafon, dia udah mulai turun. Ini dalam satu bulan ini. Dalam satu bulan ini sudah turun segitu banyak. Timah 22%, mana yang nikel? Nikel aja udah 16%, ya kan? Efeknya kemana? Efeknya kita melihat bahwa kalau ini turun terus, nanti ada harga keseimbangan baru ya. Inflasi juga akan mulai terkendali. Seenggak-enggaknya mulai terkendali. Ini yang kita lihat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari harga komoditas yang naik tinggi itu kan mempengaruhi yang namanya inflasi kemarin kan. Kemarin. Nah, sekarang dia udah mulai turun. Berarti apa? Inflasinya harus juga ikutan turun. Dibantu lagi oleh suku bunga. Dia naik suku bunga, ya otomatis ada pengurangan konsumsi. Kita lihat kalau di Indonesia sendiri, nih datanya ya. Penjualan eceran itu juga turun nih. Ya ini data juga kemarin saya udah kasih ya. Kemarin teman-teman lihat ya, data penjualan eceran itu juga turun banget nih. Ini udah lihat ya, turun ya. Ini juga sama, ini data dari bulan lalu. Nah, bulan ini bisa naik tinggi nggak? Harusnya mereka akan mulai agak sedikit mengetatkan ya. Mengetatkan dompet lah ya, ikat pinggang. Jadi yang belum perlu-perlu, mereka mungkin tunda dulu. Benar nggak? Ya kan? Kenapa? Karena di depannya itu udah ada resesi. Kita mengantisipasi hal itu. Nah, market juga begitu. Mengantisipasi hal itu sebelum kejadian. Jadi bukan hari ini untuk hari ini. Itu tidak terjadi pada market. Market selalu meng-price in atau mengantisipasi sesuatu yang mungkin akan terjadi sebelumnya. Jadi ini yang dibilang di teori Dawes, market discounts everything. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat, oh keadaannya sekarang begini, kok marketnya beda ya? Kenapa? Karena market sudah memperhitungkan semuanya. Dia udah menghitung itu semua. Sehingga kalau teman-teman baru bereaksi pada saat konfirmasi, ya kayak misalnya, oh ini resesi nih. Nah, teman-teman baru bereaksi pada saat data resesi udah resmi, mungkin kita udah telat. Ya, nah habis itu teman-teman lihat indeks harga saham gabungan sendiri untuk saat ini kita sedang menunggu ini. Besok itu ada data neraca perdagangan. Nah, ini mungkin berita gembira ya. Berita gembira yang ada adalah kesepakatan atau perkiraan yang ada. Kesepakatan dan perkiraan yang ada menunjukkan bahwa neraca perdagangan kita masih dalam keadaan surplus. Ya, bahkan kalau kesepakatan yang ada dikatakan bahwa surplusnya 3,5 miliar US dollar. Artinya itu bisa lebih tinggi daripada bulan lalu. Bulan lalu punya itu cuma 2,8 hampir 2,9. Nah, sedangkan di kesepakatan ini baru namanya kesepakatan ya. Itu 3,5. Nah, tinggal kita lihat realisasinya berapa. Kalau realisasinya lebih rendah daripada kesepakatan, market bereaksi. Kenapa? Kesepakatan ini itu hitungan dari institusi yang ada, analis-analis yang ada, bahwa kelihatannya neraca perdagangan itu akan naik lebih tinggi daripada bulan lalu. Nah, sehingga kalau realisasinya lebih rendah, market akan bereaksi. Tapi kalau realisasinya jauh lebih tinggi lagi, wah itu market reaksinya teman-teman tahu lah ya. Kalau dia lebih rendah berarti reaksinya mungkin akan turun lagi. Kalau dia lebih tinggi ya reaksinya akan lebih naik lagi. Ini kurang lebih kalau teman-teman baca data laporan-laporan begini ya kurang lebih gitu. Kesepakatannya berapa? Nah, kita tinggal lihat
kira-kira realisasinya jauh nggak dari kesepakatan. Ya kalau masih sesuai dan lain sebagainya, ya udah market udah memprice in itu. Tapi kalau kayak inflasi kemarin, data inflasi US, ini kan di luar ini ya, jauh lebih tinggi. Kesepakatan ada 8,9, tetapi realisasinya 9,1. Makanya market langsung bereaksi untuk memprice in dulu. Beda dari 0, berapa itu, 8,9 sampai 9,1. Nah, dia price in dulu untuk itu. Jadi kayak panik gitu ya. Zuk gitu. Kemudian ya habis itu baru mulai beranjak normal kan di penutupannya kan. Jadi besok masih ada data mengenai neraca perdagangan. Kalau lihat dari ini sebenarnya masih berita baik. Ya oke, besok. Terus habis itu yang mungkin yang ditunggu-tunggu untuk bulan ini adalah tanggal 21 Juli. Jadi harapan kita adalah untuk indeks harga saham gabungan dia seenggaknya sideways aja di situ. Udah, itu aja. Ya, moga-moga dia di situ sideways. Kemudian ya reaksinya pokoknya di situ aja sampai mungkin nanti ada berita baik lagi dan kita melihat 6.500 ini untuk saat ini ya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan indeks. Moga-moga tidak ada kejutan apapun. Kalau ada kejutan ya ini secara teknikal ya, teman-teman lihat kalau dia break dari 6.500 ada peluang ke 6.200. Tapi kalau dia tidak break dari situ, hanya sideways saja itu sebenarnya sudah cukup ini ya, cukup kita udah cukup kebantu. Apalagi dia sesuai dengan perkiraan kita ada di sekitar segitiga itu. Ya kalau moga-moga ya, kalau dia ada di sekitar segitiga itu, kita tinggal lihat ya, berarti dia sedang persiapan untuk break dari plafon ini nih di 6.720 sampai 6.750. Jadi kalau plafon itu bisa break, nah dia punya peluang untuk naik. Kan kalau dari seasonalnya kita melihat ya, kalau seasonal ya, jadi histori yang terjadi pada indeks harga saham gabungan di bulan Juli itu memang ada peluang ditutup hijau itu lumayan besar ya kan. Jadi kalau dia mau ditutup hijau di bulan Juli, maka dia harus ditutup minimal di atas ini nih, di atas candle yang satu ini nih. Nah, minimal di situ. Jadi ini masih ada spare lumayan lah dari kalau dia mau ditutup harus tutup di atas 6.800. Jadi kalau dia tutup 6.800, kita masih punya hampir sekitar 100 poin. Itu untuk indeks harga saham gabungan. Nah, habis itu kalau teman-teman pusing lah ikutin indeks segala macam kan? Karena banyak sekali ketidakpastian di sini. Apa yang harus kita lakukan? Balik ke technical emiten yang teman-teman incar. Jadi misalnya teman-teman sudah punya saham A nih di portonya. Nah, teman-teman ikutin aja trading plan-nya. Selama trading plan-nya masih sesuai, pergerakan harga yang masih sesuai dengan trading plan, teman-teman ikut aja. Gitu. Begitu dia bereaksi berbeda, nah karena kondisi marketnya mungkin memang masih belum terlalu stabil, ya teman-teman lebih baik jangan masuk dulu. Jadi hold cash dulu sembari menunggu nih sampai tanggal 21 kan. Kita mau lihat market seperti apa. Nah, kalau market baik-baik saja, ya berarti dia sudah memprice in untuk kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Terus habis itu semuanya kelihatannya cukup ini ya, dia sideways ya. Nah, teman-teman baru mulai buka posisi ya. Tentu dengan risk management ya. Tentu dengan trading plan, tentu dengan persiapan. Jangan lupa itu. Jadi jangan cuman datang ke pasar cuman asal aja gitu ya, pokoknya gue buka aja di situ. Nanti kalau dia turun, itu bingung kita. Terus nanti berlindung di bawah fundamental. Terus habis itu bilang, oh ini bagus fundamentalnya. Ya nggak usah di stop loss, nggak usah di cut loss. Nah, nanti habis itu membiarkan luka itu jadi bernanah, habis itu terpaksa diamputasi. Nah, udah saat amputasi baru nyesel-nyesel ya, percuma kan? Benar nggak? Jadi kalau dari awal kita sudah tahu di mana kita harus keluar kalau market tidak setuju, ya kan minimal kan modal itu udah balik ke kita. Jadi kalau sampai dia crash pun nggak masalah gitu. Kita pegang cash kan, tinggal tunggu dia bottom kita masuk. Tapi kalau misalnya dia nggak crash, ya udah oke, nggak apa-apa gitu. Nah tinggal kita lihat ada saham yang menarik nggak ya untuk kita masukin. Kalau misalnya market stabil ternyata sesuai dengan apa yang kita mau. Dia sideways doang, tidak bereaksi berlebihan, nggak bereaksinya kayak gini nih. Kalau kayak gini kan agak susah ya kita melakukan trading di situ kan. Tapi kalau misalnya dia ini stabil aja, dia sideways, nah kita udah bisa nebak dong ya. Di jangka pendeknya dia mungkin ada kayak sideways. Nah kita mulai coba dengan technical, dengan ada saham-saham yang sesuai dengan setup kita, bisa kita masuk apa enggak. Ya kalau enggak ada ya udah nggak apa-apa, liburan terus. Ya tetapi kalau sudah mulai ada, ayo ya kita tinggal action kan trading plan kita.
ya. Oke, kita masuk ke watchlist kita ya. Ini kira-kira ada beberapa saja. Kita mulai dari yang big cap dulu ya. Big cap kita masih bicara mengenai saham-saham yang berhubungan dengan consumer. Ini ada satu yang namanya Mayora. Ini kan kurang lebih sama lah ya kayak indeks harga saham gabungan ya. Dia juga sedang menunggu. Ini kira-kira ini indeks mau kemana. Terus habis itu ini ada, kalau kita lihat dari rotasi sektoral ya, ini sebenarnya juga mengarah kepada bottom dari pergerakan cycle ekonominya kita ya, ekonomi cyclesnya. Jadi kita ngelihat, oh ini ada dari tadinya expansion menuju kepada resesi ya, menuju ke bawah nih, menuju ke bawah. Nah, jadi market pasti akan menuju ke sana kan. Jadi ini nanti akan antisipasi, oh dia ada di bawah. Nah, kalau dia ada di bawah, orang mengetatkan ikat pinggang ya, berarti apa? Makanan pokok ini kan nggak bisa diapa-apain kan. Lu mau resesi mau apa kan lu nggak bisa lapar. Ya lu tetap harus makan kan. Jadi makanya kenapa consumer itu menjadi satu sektor pilihan kalau terjadi turun ekonomi sampai ke bawah lagi, ke dasar lagi. Nanti buat naik lagi ya berarti yang kita cari yang kebutuhan-kebutuhan pokok. Oke, nih ini Mayora ya. Mayora yang kita tunggu adalah ini kan ini adalah supportnya nih 18.860 sampai 1900 itu supportnya. Candle beberapa hari yang lalu sebenarnya udah cukup bagus nih. Nah, itu yang kita lihat dari si Mayora. Jadi kalau teman-teman ambil, ini berarti kan buy on weakness ya. Buy on weakness udah ketahuan stop loss-nya di mana. Berarti ini adalah stop loss-nya. Ingat, harus ada stop loss ya. Kemarin ada yang sharing tuh. Dia buy on weakness terus. Buy on weakness sebenarnya bukan sebuah masalah sih ya. Itu sebuah setup yang oke lah dengan kondisi yang low risk kan. Tetapi teman-teman harus tahu low risk-nya itu berarti ada risiko kan. Kalau dia break dari 1860 berarti ada risiko dia terjun bebas nih. Nah, teman-teman harus mencegah jangan sampai modal kita akhirnya nyangkut di dalam situ. Makanya kenapa butuh yang namanya stop loss. Ya, nah makanya kenapa kita menyarankan kepada teman kita yang satu itu untuk coba merubah. Karena yang dipakai saat ini, setup yang dipakai, trading system yang dipakai saat ini tanpa stop loss itu nggak ada gunanya. Buktinya itu mendatangkan malah petaka kan buat modalnya dia. Nah sekarang kalau misalnya nih, contoh market kalau udah pulih kembali, apa yang mereka lakukan? Ini minus 65%, berarti lu harus nunggu sampai dia BEP baru lu keluar kan? Kebayang nggak kalau misalnya market balik lagi, udah 65% ke atas, terus habis itu dia koreksi lagi, lu baru BEP, lu udah hilang waktu berapa banyak? Ya udah pasti rugi-rugi banget lah. Ini Mayora ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman bikin trading plan-nya, lihat area masuk yang paling enak. Ini ya udah di sekitar EMA 20 juga. Cuman dia memang udah break dari bawahnya si EMA 200 ya. Tapi masih di sekitar itu. Jadi teman-teman perhatikan itu. Kemudian ya kalau teman-teman lihat Mayora mungkin ada ICBP juga di situ. Ya ini kita bicara big cap dulu ya. Nah ICBP ini tunggu dia selesai nih. Dia kan habis makan gede nih. Habis makan besar. Nah, ini mungkin ada cemilan dikit ya. Tunggu dia kelar dulu. Ini harusnya sih bentar lagi juga udah mau kelar ya. Tunggu dia selesai. Jadi kalau kita ikutin dengan trend line ya mungkin dia masih akan terus mengecil di situ ya. Volumenya juga pasti akan terus mengecil. Ya, ini untuk ICBP. Kemudian untuk saham ayam ya. Saham ayam ini kan masih berhubungan dengan non cyclical ya. Saham ayam. Ini saham ayam untuk si Cepin hari ini udah breakout. Ya, dia udah breakout dari trendline itu ya. Nah, bedanya breakout ini, breakout yang sekarang, breakout ini sama breakout ini apa? Bedanya apa? Bedanya adalah dia full bar, cuman ya tidak disertai oleh volume. Ini yang masih kurang dari si pin ini ya. Jadi kita masih akan nunggu nih sampai ke daerah sekitar 6.000. Jadi dia tunggu dia breakout 6.000 baru kita ikut. Harus nongol volumenya masalahnya. Kalau nggak nongol volume, ini berarti siapa yang dorong ini? Ya, nggak bakalan kuat. Kita butuh yang dorong itu benar-benar dengan kekuatan. Ya, kalau ini kan namanya anomali ya. Ya, volume gede, candle-nya gede, tapi volume nggak ada. Volumenya kecil. Kita butuh volume yang segede gini nih. Ya, ini masalahnya nggak ada. Jadi dia breakout tanpa volume. Ya, kemarin kebayang nggak? Teman-teman breakout nggak ada volumenya. Jadi nggak ada yang support kan. Jadi kita butuh konfirmasi di candle berikutnya. Ada di sekitar 6.000. Ya 6.000. Teman-teman targetin aja lah sampai ke 6.500 aja kalau dia break 6.000. Ya jadi apa? Stop loss kita itu jelas di bawah 6.000. Kemudian kalau Cepin ada, berarti teman-teman juga bisa lihat JPFA.
JPFA ini juga sama, belum ada volume kan, tetapi lihat ya, resistennya itu kurang lebih ada di sekitar 1550 sampai ke EMA 200 ini nih. EMA 200 ada di sekitar 1560 atau 1600 lah. Nah, kalau Cepin mungkin kita juga tunggu di sekitar 6000, apakah JPFA juga kita tunggu di sekitar 1600. Kalau dia break itu, baru kita ikut. Karena volumenya belum keluar ceritanya. Belum nongol volume. Walaupun ya kemarin tuh sampai ada berita kalau bicara mengenai saya belum tahu ya saham perusahaan ayam mana yang bersiap untuk mengirimkan 10 ton ayam ke Singapura. 10 ton ayam ke Singapura. Nah, 10 ton itu sebenarnya gede nggak sih? Benar-benar bisa mendongkrak pendapatannya si Cepin atau JPFA nggak sih? Atau perusahaan ayam-ayam nggak sih? Ya, nah teman-teman cek ke lapangannya. Tapi ini saya bicara mengenai teknikal aja ya. Kalau teknikalnya kita masih nunggu. Ya, kita masih nunggu dia breakout. Ya, Cepin di 6000, JPFA di 1600. Nah, ini ada komen nih. 10 ton itu kecil untuk ayam. Jadi kalau kecil, ya memang karena yang mungkin yang pernah saya bilang juga ya, target marketnya untuk sebuah negara seperti Singapura itu terlalu kecil. Daripada ini ya perusahaan-perusahaan kayak Cepin, JPFA konsentrasi untuk merebut pasar di Singapura, lebih baik dia konsentrasi memperbesar pasarnya di Indonesia. Karena yang saya tahu juga ya, pasar Indonesia sendiri itu untuk ayam-ayam itu masih belum ke cover. Daging ayam itu masih belum ke cover. Buktinya pada saat menjelang hari-hari raya, kita sering kehabisan ayam, ya kan? Artinya apa? Tingkat konsumsi masyarakat kita untuk ayam itu masih tinggi sekali. Sedangkan produksinya, supply-nya itu mungkin berimbang saja. Jadi begitu ada kenaikan demand untuk ayam-ayam sedikit, nah harganya cenderung naik. Kenapa? Karena supply-nya nggak mampu mencukupinya. Ya, ini yang kita lihat ya dari ayam-ayam ya. Jadi ya oleh sebab itu makanya ini saya lihat teknikalnya saja dulu ya. Kalau dia break 6000, kalau dia break 1600, baru kita ikut. Kemudian ada ini buat mention yang di hari Selasa ada PKPK. Ya, PKPK sudah breakout. Tapi ini kemungkinan besar masih akan ada pullback-nya. Ya, karena ini dia udah ngegas. Kalau teman-teman lihat ini udah pasti di area-area sekitar jenuh beli. Ya, jenuh beli. Jadi kalau dia pullback, nah mungkin dia masih ada cicilan selanjutnya nih. Jadi itu sebabnya ya, kalau teman-teman sudah buy pada saat breakout ini, breakout berapa? 202. Nah, tinggal tunggu dia pullback kalau misalnya dia ada kesempatan untuk pullback. Kalau dia nggak ada kesempatan pullback, ya udah teman-teman ikutin saja. Kalau mau cicil ya tunggu dia istirahat di atas. Tapi ini kondisinya sudah namanya jenuh beli ya. Kalau dalam kondisi jenuh beli, dia masih naik terus, berarti ya trendnya itu kuat. Ya udah tinggal ya berapa yang teman-teman dapat ambil aja sampai ke atas. Begitu target udah bungkus aja. Ingat ya, kita masih swing di sini, belum ngikutin trend banget. Oke, ini PKPK ini saya cuma mention aja kalau dia ada kesempatan untuk pullback itu mungkin bisa menjadi alasan buat teman-teman masuk kembali atau mungkin melakukan cicilan kalau tadi udah masuk. Ya, terus habis itu ada satu. Ya, ini satu udah cukup lama ya kita ikutin dan dia akhirnya breakout. Ini udah breakout. Ya, saya nggak tahu teman-teman akhirnya berhasil buy nggak ya pada saat breakout ini. Nah, kalau tidak berhasil buy, saran saya adalah ya sudah tunggu dia istirahat atau tunggu dia pullback. Pullback balik ke sekitar 115. Karena ini saham ini ya, mungkin dia naik sendirian nih di dalam sektornya si properti. Teman-teman ceklah properti yang lain. Ya, kalau dia naik sendirian kemungkinan besar masih akan ada pullback-nya. Tapi kalau ya dia naik sendirian dan teman-teman belum ikut, ya sudah jangan ikut lagi. Oke, jangan ikut lagi. Mungkin saya juga nggak sempat ngelihat ini sama kayak Lucy LUCY ya. Itu juga udah breakout ya. Kita nggak sempat memantau itu juga. Oke, ini untuk si satu ya. Jadi kalau teman-teman sudah telat untuk ikut itu, ya udah berarti teman-teman tinggal tunggu dia istirahat aja di atas baru kita ikut. Ada setup dulu baru kita ikut atau dia pullback. Ya, nah kalau enggak, mungkin karakternya nggak cocok ya teman-teman cek di order book atau mungkin pas beda sahamnya kayaknya nggak pas banget gitu ya. Kalau dia naik sendirian di satu sektor ya sudah jangan ikut. Kalau udah ada ragu-ragu jangan ikut. Kemudian ada namanya AGII. Nah, ini saya mau mention aja ya. Kalau teman-teman sudah masuk di sekitar EMA 20 ya di daerah sini nih. Ini udah saya mention berapa ya? 10 hari yang lalu ada kali ya.
Nah, ini kalau di sini ya berarti teman-teman sudah tinggal ikutin trend aja. Nah, kalau yang udah pernah ikut di sini, dia akan sempat breakout ya. Pagi hari, kemudian sore hari malah akhirnya keluar shadow top kan. Jadi nggak confirm breakoutnya. Ini berarti teman-teman tetap perhatikan ya. Dia kalau dia breakout, buat teman-teman belum punya barang, ini teman-teman udah bisa ikut di sini. Atau yang buat yang konservatif, ini 2360. Baru breakout situ, baru teman-teman ikut. Ya, ini AGII. Ya, teman-teman perhatikan, ini udah tinggal menunggu saja nih saat-saat untuk dia breakout. Kalau dia nggak pullback kali ya, pullback habis itu breakout. Bisa juga kayak gitu skenario ya. Pokoknya tungguin dia breakout. Ingat ya, tungguin dia breakout. Kalau dia pullback ke arah trendline, ya sudah teman-teman tinggal perhitungkan, gue berani nggak resiko segitu. Kalau dia jebol, gue harus stop loss gitu ya. Nah, kalau oke, udah dihitung, resikonya terukur, silakan tinggal ngambil. Kalau dia ada pullbacknya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah cekak. Cekak ya. Nah, cekak ini kita nunggu ya. Nunggu apa? Nunggu dia breakout. Sama ya, kita nunggu dia breakout. Ini juga sebenarnya udah selesai kalau kita lihat ya proses dia melakukan pencernaan nih. Ini kan makan gedenya ya. Makan gede terus habis itu ini dia mencerna makanannya, ini sempat ngemil, terus ini sempat ngemil ya. Kemudian ini mungkin ada cemilan udah tinggal dikit. Nah, mungkin ini sebentar lagi dia udah bersiap untuk makan besar lagi. Jadi tunggu dia breakout aja. Cekak ya. CK ya, CEKA. Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini. Ya, maaf ya untuk yang belum bisa saya jawab semuanya ya. Tapi nanti kita ya moga-moga bisa diakomodir lagi untuk next time ya. Oke, ya jadi balik lagi untuk indeks harga saham gabungan yang kurang lebih seperti itu. Kita masih melihat besok mungkin ada berita gembira di neraca perdagangan. Dan nanti tanggal 21 kita tunggu bagaimana The Fed dan bagaimana Bank Indonesia. Tapi overall kita harapkan adalah dia sideways. Ya, sideways di antara itu. Kalau sampai dia crash tandanya gimana? 6.500 jebol. Nah, kalau dia jebol ya mungkin kita udah siapin cash aja. Dalam arti harusnya tuh banyak sekali emiten-emiten atau trading plan kita kena stop loss. Ya, jadi ya kita tinggal tunggu bottomnya aja kalau sampai dia crash ya. Tapi kalau misalnya market ternyata sudah memprice ini itu semua, sudah mengantisipasi itu semua, ya kelihatannya dia akan sideways. Jadi cuma menunggu aja momentum untuk balik arah nih. Ceritanya seperti itu ya. Oke, tapi bagaimanapun juga sekali lagi untuk menutup pertemuan kita hari ini ya. Jadi jangan lupa bikin trading plan, ya lakukan persiapan, terus habis itu tahu di mana gua harus keluar kalau misalnya market tidak setuju dengan kita. Ya itu manajemen risiko pegang lah. Seenggak-enggaknya ya dari situlah teman-teman bisa mempertahankan yang namanya psikologi kita. Ya ruginya rugi yang kecil aja. Habis itu teman-teman tinggal hilangkan yang namanya rugi-rugi besar. Kalau lihat dari rumusnya si profit konsisten, itu otomatis akan profit. Yang penting nih ya, rugi-rugi yang gede ini tidak mampir. Bagaimana cara mencegah untuk rugi-rugi gede ini mampir? Benar-benar harus punya trading system. Tahu di mana low risk itu berada. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Oh ya, untuk besok pagi ingat ya buat teman-teman yang di alumni dan yang di kelas jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi kita live untuk topik tentang si tape reading. Oke ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi ya, semoga bermanfaat. Salam tim.